Sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tabibil khair. Pertama-tama yang saya hormati para alim, para ulama, para habaib, para asatidz, wabil khusus guru kita Bapak Habib Bagir bin Abdullah Segaf, dan juga yang saya hormati guru kita Akhina Ustaz Haji Usmadi, dan juga yang saya hormati Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Hasri sekaligus selaku Ketua DKM, dan juga yang saya hormati Ustaz Nur Hasan, Ustaz Ahmad Ridwan, Ustaz Hadi Maulana, Ustaz Makmur, dan juga para asatidz yang lainnya yang mudah-mudahan keseluruhan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati aparatur pemerintah, Bapak RW kita, Bapak RW Hendra, dan juga Bapak RT Muhammad Iwan, tak lupa Ketua Majelis Taklim Bapak Zafruddin, dan juga pengurus daripada Majelis Taklim, dan tak lupa yang saya hormati kepada seluruh para orang-orang tua kami yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya. Dan tak lupa yang saya hormati kepada seluruh jamaah, baik bapak-bapak dan juga ibu-ibu, para remaja dan juga para remaja putri yang mudah-mudahan juga seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya, alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan tawakupan Majelis Taklim Al-Barakah, karena tinggal beberapa hari lagi kita akan kedatangan bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita telah melaksanakan daripada tawakupan dengan kita melaksanakan zikir, iklil, dan juga maulid Rasul. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan mendatangkan keberkahan dari Allah, mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita semua juga keluarga yang soleh, keluarga yang solehah. Dengan zikir ini mudah-mudahan menjadi wasilah ke depan kita, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, zikir adalah perintah Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun." Kata Allah, "Fadhkuruni," maka ingatlah kalian semuanya kepadaku, maka berzikirlah kalian semuanya kepadaku. Adzkurkum, maka aku akan mengingat kamu. Fadhkuruni adzkurkum, berzikirlah kalian, ingatlah kalian semuanya kepadaku. Adzkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat zikir ini banyak sekali. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qala la ilaha illallah
wa madda udimat anhu arba'atu alafi dambin minal kabair. Qalu ya Rasulullah illam yakun syai'u minal kabair qala yughfaru li ahlihi wa jirani. Kata Rasul, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa maddah, dan dia panjangkan la ilaha illallah, dia baguskan la ilaha illallahnya, kudimat anhu arba'atu alafi dzambin minal kabair, maka akan dihancurkan, maka akan dimusnahkan. Apa itu? Arba'atu alafi dzambin minal kabair, 4.000 daripada dosa, minal kabair daripada dosa-dosa besar. Dia manfaat zikir, makanya luar biasa. Banyak sekali. Bagus banget, kita harus semangat zikir itu. Kenapa dilanya? Kata Nabi, ini hadis-hadis sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada. Man qala la ilaha illallah wa maddaha, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa maddaha, dan dia panjangkan la ilaha illallahnya, ini bisa menghancurkan 4.000 daripada dosa-dosa besar. Bahkan sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana jika orang ini tidak punya dosa besar ya Rasulullah? Lantas Rasulullah SAW bersabda, yughfaru li ahlihi wa li jiranihi. Seandainya orang ini tidak punya dosa besar, maka akan diampuni keluarganya dan juga akan diampuni daripada tetangga-tetangganya. Ini para jemaah sekalian, paling banyak begini hadir. Ya, makanya dalam zikir ini para jemaah sekalian, yang paling, kalau yang saya dapat dari guru saya, jadi dari pusar itu ditarik ke atas, nunduk dulu, dari pusar kita ditarik ke atas sampai antara 2 alis, sampai ada 2 alis, terus ditarik ke kanan, ilaha illallah, baru ke hati. Mana hati itu? Hati itu ada yang di bawah tete kita 2 jari. Ya, di bawah tete kedua 2 jari ini adalah tempatnya apa? Hati. Makanya dipukulkan ke sana. Illallah, la ilaha illallah, dipukulkan ke ini. Kemana? Ke sebelah kiri kita tuh. Ya, di bawah tete kita tuh laki-laki ada kan? Jadi 2 jari di bawah tete itu adalah mulutnya hati di sana. La ilaha illallah. Ini dipukulkan ke sini. Ditarik ke atas sampai ke, dari pusat tarik ke atas kemana? Sampai ke 2, pas tempangan 2 alis. Terus kita ke bawah ke kanan ini. La ilaha, baru kita main. Pukulkan kemana? Ke hati kita. Adanya sebelah kiri di bawah jari kita tuh, 2 jari, sebelah kiri di bawah tete 2 jari. Illallah. Nah, ini pada saat itu manfaatnya luar biasa. Ya, itu salah satunya. Kalau di kitab Kifayatul Atqiyah, ini dari kanan kiri, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau di Kifayatul Atqiyah ini bahkan disuruh merem. Kenapa? Ketika Nabi membaiat kepada Sayyidina Ali kalau mau baiat, apa kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali? Ya Ali, gomit ainaika, wahai Ali, pejamkan kedua mata kamu ketika mengucapkan la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Ya, gomit ainaika, pejamkan kedua mata. Jadi bukan ikut-ikutan ya. Apa yang mau segala ada aturan. Nah, ini pada jamaah sekalian. Jadi seperti itu. Jadi bisa apa? Bisa menghancurkan 4.000 daripada dosa-dosa, yakni daripada dosa-dosa besar. Seandainya tidak punya dosa besar, maka akan diampuni keluarganya, diampuni daripada tetangga-tetangga dengan baca la ilaha illallah. Yang paling bagus mah ngumpul di dalam semuanya tuh. Kita semakin rapat, semakin dekat, itu semakin tuh, rasa getaran kita pasti akan ada. Semakin rapat terus, itu semakin nikmat. Karena salah satu antara kita
zikir itu nyambung sebetulnya. Apalagi kita dekat orang yang lebih senang zikir, itu lebih gampang lagi masuknya. Allah, itu yang dinikmat. Ya, ini ada manfaat. Ya, itu daripada manfaat zikir. Makanya perbanyak zikir. Bahkan para jamaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Cuma jangan ngarepin nanti, yang penting mah akhir baik kan nanti kita baca la ilaha illallah. Kalau nggak biasa repot. Ya, ini para jamaah sekalian. Ya, zikir luar biasa. Bahkan tadi itu fadzkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Bahkan Allah selalu ingat ketika orang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita berzikir kepada Allah, ketika kita ingat kepada Allah, maka Allah pun mengingat kepada kita. Bahkan tadi bacakan yang baik, wa dzaqarallahu fi man indah, dan Allah akan sebut-sebut orang ini fi man indah pada orang, pada makhluk yang ada dalam sisi, pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu makhluk yang ada di sisi Allah? Jadi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala nanti akan disebut wa dzaqarallahu fi man indah, dan Allah akan menyebutkan kepadanya fi man indah pada makhluk yang ada di sisi Allah. Ini dikenalkan kepada para malaikat ini simpulan yang berzikir, dikenal itu, disebut-sebut nama kita, disebut-sebut nama kita di hadapan para malaikat. Bahkan kalau kita di kelompok melaksanakan zikir, maka akan disebut kita di kelompok-kelompok yang lebih baik daripada perkumpulan kita. Siapa? Itu para malaikat, bahkan malaikat muqarrabin, malaikat yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para jemaah sekalian, ini manfaatnya luar biasa. Bahkan dengan zikir ini bisa menghancurkan, bisa membakar sifat-sifat mazmumah kita, sifat-sifat yang tercela yang ada pada diri kita, ini akan terbakar dengan zikir. Ya, la taro naron wa nuran, maka kamu akan melihat api, karena zikir itu adalah panas. Ini panas itu akan membakar daripada sifat-sifat kita yang tidak baik. Nuron, nanti akan terlihat cahaya. Apa cahaya itu? Cahaya itu adalah sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji dengan zikir itu. Hilangnya, hancurnya sifat-sifat yang jelek yang ada pada kita, maka akan datang sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji. Ya, maka sering kita berzikir, insya Allah akan menghilangkan, ya, menghilangkan daripada penyakit-penyakit hati kita yang tidak baik. Apalagi kita sedikit lagi bulan suci Ramadan, ya, kita hilangkan sifat-sifat kita yang tidak baik. Kadang-kadang ada sifat sombong kita, ada sifat riya kita, sifat ujub kita, sum'ah kita, termasuk pada masyarakat kadang-kadang ada kedengkian dalam hati kita. Ini harus kita kejar terus. Ini kita insya Allah bisa hilang dengan berzikir kepada Allah. Ya, terbiasa. Ini makanya harus begitu para jemaah sekalian. Ya, pada kesempatan malam hari ini, karena dikit sekali kita akan datang bulan suci Ramadan, maka sebab itu saya pribadi yang sering bicara di tempat ini, terutama para asatid, para orang-orang tua kami, aparatur pemerintah, dan juga kepada seluruh jamaah sekalian, jika saya banyak dosa, banyak kesalahan, kurang akhlak, kurang adab, kurang sopan, kurang santun dalam penyampaian saya, ya, sedikiranya para jamaah sekalian untuk bisa memaafkan kepada saya. Ya, insya Allah bapak-bapak nggak ada yang punya salah. Ya, insya Allah, ya, seandainya pun ada, udah dibukakan jauh-jauh hari. Kenapa? Karena kita ingin sama-sama membuka hati kita
untuk kita minta maaf kepada orang lain, kita buka hati kita untuk memaafkan kepada orang lain. Kenapa? Karena biasanya apa? Memaafkan lebih berat daripada minta maaf. Ya, memaafkan itu lebih berat daripada minta maaf. Makanya kita buka untuk memaafkan, buka untuk minta maaf. Karena minta maaf juga kalau gengsi mah nggak bakalan. Apalagi menerima maaf. Itu. Dua-duanya kita buka untuk minta maaf orang lain, dan kita buka agar supaya kita bisa memaafkan kepada orang lain. Terbebas kita minta maaf udah ya, tapi kita tidak menerima maaf orang lain, sama juga masih ada kotor dalam jiwa kita, masih ada kotoran dalam jiwa kita. Itu kita buka luas-luas, kita buka lapang-lapang, kita bersihkan hati kita untuk mau minta maaf, kita bersihkan hati kita agar supaya kita juga bisa menerima maaf orang lain. Ini para jemaah sekalian, supaya hati kita bersih masuk bulan Ramadan. Insya Allah hati kita isi dengan cahaya daripada bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan adalah merupakan cahaya buat kita, baik cahaya di alam kubur dan juga cahaya nanti ketika hari kiamat. Kata Allah kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, ya Musa, ya wahai Nabi Musa, kata Allah, ya itu atau itu ya umat Muhammadin nurain, ya aku berikan kepada umat Nabi Muhammad ada dua cahaya, ya kaila yadurrahum zulmatan, agar supaya mereka umat Nabi Muhammad ya tidak bahaya di dalam ruang kegelapan. Nabi Musa nanya, ya Rob, ya man nurani, apa itu dua cahaya? Kata Allah, ya yaitu nur Ramadan wa nurul Quran, cahaya Ramadan, kedua adalah cahaya Al-Quran. Nanya lagi Nabi Musa pada Allah, ya wa madzulmatan ya Rabb, apa dua kegelapan itu ya Rabb? Qala ta'ala zulmatul qabri wa zulmatu yaumil qiyamah, yaitu kegelapan di dalam kubur dan juga kegelapan yaitu pada hari kiamat nanti. Ya mudah-mudahan kita bisa isi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita banyakkan ibadah kita, banyakin taat kita. Ini para jemaah sekalian, karena tidak semuanya bulan seistimewa daripada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan Ramadan adalah bulan spesial untuk umat Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya luar biasa seluruhnya. Ya, Ramadan waktu-waktu itu semuanya adalah waktu mustajabah, waktu dijabah doa dari pagi sampai ketemu pagi lagi, itu dijabah doa kita semua. Makanya kita berusaha di Ramadan banyak ibadah, banyak berdoa kepada Allah. Kenapa? Jangan lagi ibadahnya tidur aja dia apa? Jadi ibadah, tapi tidurnya orang puasa ya. Kalau kagak puasa kagak dapat doa. Jadi tidur orang puasa jadi ibadah. Yang puasa walaupun bulan Ramadan dia kagak puasa mah kagak dapat itu. Ya, nggak jadi ibadah. Ya, gitu. Nggak jadi ibadah kalau tidak puasa. Ya. Kemudian apa namanya? Ya, itu ibadah, kemudian amal dilipat gandakan, dosa diampuni, termasuk doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu bapak sekalian, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh, keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan juga mudah-mudahan harapan kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang minta doa, itu untuk Ayu Salma Kirana dan juga Bapak Herwanto dan juga Ahmad Susanto. Terima kasih, dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.